Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari baru, Selasa 18 Februari 2025, pekan biasa yang ke-6. Mari kita diajak untuk menimba inspirasi rohani dari bacaan suci hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku mecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama yang juga harus dibacakan di hari ini, Selasa 18 Februari 2025, menggambarkan tentang kesedihan Tuhan melihat kejahatan manusia yang semakin besar. Hati manusia dipenuhi dengan dosa dan pikirannya selalu cenderung pada kejahatan. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu orang yang tetap setia kepada Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Tuhan berkenan kepada Nuh karena dia hidup dan berada dalam jalan yang benar, dan dia selalu taat. Sebagai tanggapan atas dosa dunia, Tuhan memutuskan untuk menghapus kejahatan dengan air bah. Tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan karena kesetiaannya. Kisah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa di tengah dunia yang semakin menjauh dari Tuhan, iman dan ketaatan tetap menjadi jalan keselamatan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil untuk kita hari ini, Tuhan Yesus memperingatkan para murid tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi dalam kitab suci sering melambangkan pengaruh yang kecil, tetapi juga dapat menyebar dan mengubah segalanya. Yesus ingin agar para muridnya memahami bahwa mereka harus berhati-hati terhadap pengaruh buruk yang dapat merusakkan iman. Orang Farisi mewakili sikap munafik, hanya berpegang pada hukum, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Herodes mewakili hidup yang penuh hawa nafsu dan kekuasaan duniawi. Namun, para murid justru sibuk memikirkan hal-hal duniawi. Mereka khawatir karena lupa membawa roti. Padahal sebelumnya, Tuhan Yesus telah menggandakan roti untuk ribuan orang. Mereka tidak memahami bahwa Yesus sendiri adalah sumber segala kebutuhan mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
Dari kedua bacaan ini kita boleh belajar hal-hal berikut ini. Tuhan, untuk yang pertama, mencari hati yang setia. Di tengah dunia yang penuh dengan dosa, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan seperti Nuh. Yang kedua, hati-hati terhadap pengaruh yang merusak. Jangan biarkan ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan, atau ragi Herodes, yaitu keduniawian, menguasai kehidupan kita. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Jangan terlalu khawatir dengan hal-hal duniawi. Tuhan yang telah mencukupi kebutuhan kita di masa lalu akan tetap mencukupi kita di masa depan. Akhirnya saudara-saudariku, orang muda, Bapak Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita bertanya ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah hidup setia seperti Nuh? Apakah kita masih buta rohani seperti para murid? Semoga kita semakin peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan selalu percaya bahwa Ia akan mencukupi segala yang kita butuhkan. Jangan biarkan kekhawatiran duniawi membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.